Ini telah menjadi minggu yang kelam bagi media arus utama dan terutama bagi New York Times. Saya rasa kita perlu bertanya, bagaimana New York Times, yang dulunya merupakan benteng dan puncak jurnalisme barat, kini menjadi jalur penyebaran kebencian tertua dalam sejarah. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang terus mengganggu pikiran saya. Dan jika Anda adalah seseorang yang memiliki hati nurani, serta percaya pada kebenaran, bukti, dan supremasi hukum, hal ini seharusnya juga sangat mengganggu Anda. Minggu ini, New York Times menerbitkan sebuah artikel opini oleh Nicholas Kristof. Dan izinkan saya memberitahu Anda apa yang dituduhkan oleh Kristof jika Anda belum mendengarnya, dan saya harap Anda sudah. Dia menuduh bahwa tentara Israel terlibat dalam pemerkosaan sistematis, sebuah sistem pemerkosaan terhadap tahanan Palestina. Dia menuduh bahwa anjing-anjing dilatih untuk melakukan pelecehan seksual terhadap para tahanan. Sekarang, meskipun mungkin kita sudah pernah mendengar hal ini, saya ingin kita merenungkannya sejenak. Karena itu adalah tuduhan yang begitu mengerikan dan sangat ekstrim, bahwa editor yang serius, jurnalis yang serius, atau manusia yang serius, pasti akan berhenti sejenak dan bertanya satu pertanyaan sebelum menekan tombol publikasi. Di mana buktinya? Sekarang, saya ingin benar-benar jelas sejak awal. Jika ada tentara, entah itu Amerika, Eropa, atau Israel, melakukan kejahatan, maka harus diselidiki dan diadili. Itulah yang dilakukan negara demokrasi. Dan Israel tidak terkecuali. Israel adalah negara demokrasi, dan negara demokrasi tidak takut dengan penyelidikan. Tapi itu bukan yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini jauh lebih jahat daripada sekedar artikel buruk. Apa yang terjadi di sini adalah sebuah mesin. Mesin yang dirancang untuk mengambil tuduhan paling ekstrim dan paling provokatif terhadap negara Yahudi. Melegitimasi tuduhan itu lewat jaringan aktivis, membungkusnya dengan kop surat New York Times, dan menyuntikannya ke aliran informasi global. Sebelum siapapun punya waktu untuk mengajukan satu pertanyaan sulit pun, dan yang saya ingin kita lakukan adalah membongkar mesin itu satu persatu. Pertama-tama, ada pola di sini. Dan sebelum kita masuk ke artikel minggu ini, kita semua perlu memahami hal ini. Beberapa orang akan berkata, lihat, surat kabar juga bisa salah, reporter bisa saja keliru. Oke, itu masuk akal. Tapi ini bukan sebuah kesalahan, ini adalah sebuah pola. Mari kita kembali ke tanggal 17 Oktober 2023. Itu hanya 10 hari setelah pembantaian Hamas, ketika mereka membantai 1.200 orang Yahudi. Saat itu, saya sedang siaran langsung melakukan wawancara ketika seorang tentara dari unit juru bicara IDF mulai berdiri di belakang kamera dan memberi isyarat agar saya segera mengakhiri wawancara. Dan saya selesai. Lalu saya bertanya padanya, ada apa? Dan dia berkata, dengar, ada laporan bahwa terjadi ledakan di rumah sakit Al-Ahli di Gaza. Saya bilang, oke. Dan dia berkata, sudah ada artikel-artikel yang keluar yang mengatakan kitalah pelakunya. Dan faktanya, New York Times menerbitkan judul berita berikut. Serangan udara Israel menewaskan 500 orang di rumah sakit Gaza. Sekarang, dalam hitungan menit, judul berita itu ada di mana-mana. Pada dasarnya, terjadi kerusuhan di seluruh Timur Tengah. Ada para pemimpin dunia yang mengecam Israel. Raja Abdullah dari Yordania membatalkan pertemuan puncak dengan Presiden Biden. Dan kemudian, tentu saja, narasi itu runtuh. Itu bukan serangan udara Israel. Dan korbannya bukan 500 orang. Dan itu bahkan tidak terjadi di rumah sakit itu sendiri. Itu adalah roket gagal yang ditembakkan oleh Jihad Islam Palestina yang mendarat di Gaza dan mengenai tempat parkir rumah sakit mereka sendiri. Ada 5 kesalahan besar dalam satu judul itu. Dan The Times menyembunyikan koreksinya sampai beberapa hari kemudian setelah kerusakan terjadi. Sebulan kemudian, The Times menerbitkan artikel lain, mengklaim bahwa tingkat kematian warga sipil di Gaza akibat serangan Israel hampir tidak pernah terjadi sebelumnya dalam peperangan modern, bahkan jika dibandingkan dengan Rusia dan Ukraina. Sekarang, belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan Rusia, seorang blogger, dan hanya mengambil seorang blogger sederhana. Pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa di Mariupol saja, Rusia membunuh lebih banyak warga sipil daripada jumlah yang diklaim Hamas untuk seluruh Gaza. Dan inilah ironinya. The New York Times sendiri sudah melaporkan secara luas tentang pembantaian warga sipil di Mariupol. Reporter mereka sendiri yang menulis tentang itu. Editor mereka sendiri yang menerbitkannya. Namun entah bagaimana, jurnalis mereka sendiri melewatkannya. The Times dengan cepat menghapus paragraf itu dari situs web mereka. Tidak ada pemberitahuan koreksi di sana. Kamu tidak akan menemukannya. Tidak ada pengungkapan apapun. Antara 7 Oktober 2023 dan 7 Juni 2024.
New York Times mengakui bahwa mereka membuat 72 kesalahan dalam liputan perang mereka. 48 diantaranya melibatkan Israel. Itu berarti 48 kesalahan. Sekarang, pada titik tertentu, orang yang masuk akal berhenti bertanya apakah ini hanya kesalahan yang tidak disengaja, dan mulai bertanya apakah institusi itu sendiri memiliki masalah narasi, bias struktural, atau kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya yang tidak akan berubah meskipun ada banyak bukti. Dan itu membawa kita kembali ke minggu yang menyakitkan ini bagi media. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana Christoph sebenarnya membangun kasusnya, karena disinilah tabirnya mulai terbuka. Rantai sumbernya melewati LSM aktivis, kesaksian anonim, perantara ideologis, dan ekosistem advokasi anti-Israel, termasuk warga Israel pembangkang yang telah berpaling dari negaranya. Itulah dasar dari pelaporannya. Itulah yang dianggap cukup oleh New York Times untuk menuduh Israel menjalankan program pemerkosaan sistematis. Dan jangan sampai kita mengira bahwa ini hanya kebetulan. Artikel Christoph terbit 1 hari sebelum sebuah studi besar akan dirilis dan dipublikasikan tentang pemerkosaan sistematis yang dilakukan terhadap pria dan wanita Israel. Itu benar-benar terjadi pada 7 Oktober dan hari-hari setelahnya. Seseorang melihat hal ini akan terjadi dan berkata, kita harus mendahului. Kita harus menetralkan ini. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang akan membalikan keadaan. Jadi mereka menggunakan segala yang mereka miliki dan mereka memberikan panggung kepada seorang jurnalis yang pernah memenangkan hadiah Pulitzer, yang sumber-sumbernya kurang dapat dipercaya, dan mereka menampilkannya secara menonjol. Sekarang, salah satu organisasi utama di balik tuduhan terhadap Israel adalah sesuatu yang disebut Euromed. Itu adalah pemantau hak asasi manusia Eropa Mediterania. Itu terdengar sangat netral. Organisasi itu berbasis di Jenewa. Kedengarannya sangat resmi. Kedengarannya seperti organisasi yang serius. Nah, mari kita kupas sedikit di balik permukaannya. Mari kita kikis dulu lapisannya, seperti saat mencari nomor lotre yang tersembunyi. Dan, wow, ini adalah organisasi yang sama yang sebelumnya menuduh bahwa Israel mengambil organ dari jenazah warga Palestina. Pengambilan organ. Itu sudah terjadi pada tahun 2024. Sekarang, itu adalah bahasa fitnah darah abad pertengahan yang dibungkus dengan kop surat organisasi nirlaba. Namun mereka justru menjadi salah satu penyebar utama di balik klaim-klaim yang sekarang diperlakukan secara global sebagai fakta yang sudah mapan. Lalu ada Shail Ben Ephraim. Nah, itu terdengar seperti nama Ibrani. Dia pasti orang Israel. Dia pasti tahu apa yang sedang terjadi, bukan? Ya, dia menulis tesis doktoralnya tentang meninggalkan Zionisme. Dan dia adalah mantan akademisi yang pernah berafiliasi dengan UCLA, yang saya sarankan Anda cari di Google untuk melihat tuduhan pelecehan seksual yang pernah diarahkan kepadanya, serta apakah dia diberhentikan atau meninggalkan posisinya secara sukarela. Tapi saya serahkan kepada Anda untuk melihat rekam jejaknya. Dia mengumpulkan tuduhan dari kelompok advokasi, termasuk, tidak mengejutkan, Euromed dan CARE. Dia mengaku telah berbicara dengan penjaga di Departemen Luar Negeri. Kita tidak tahu siapa mereka. Dan dia mengemas hasil bukti dari program penyiksaan sistematis, termasuk penggunaan anjing. Sekarang hal ini diperbesar oleh sesuatu yang disebut Electric Intifada. Owen Jones mengutip kasus dari rezim Pinochet di Chili, yang melibatkan seekor anjing yang diduga digunakan di Chili terhadap para tahanan sebagai bukti bahwa tuduhan tersebut masuk akal, bahwa seekor anjing bisa memperkosa seseorang. Dropsite News menerbitkan laporan tersebut tanpa verifikasi independen. Alia Bunama, salah satu pendiri Electric Intifada, menyebutnya sebagai salah satu kekejaman paling biadab yang pernah dia dengar. Dan kemudian New York Times memberikan seluruh ekosistem itu satu hal yang selama ini kurang, yaitu legitimasi institusional dari media arus utama. Itulah mesinnya. Tuduhan dari aktivis, penguatan dari LSM, eskalasi di media sosial, semuanya saling memperkuat. Dan kemudian sebuah surat kabar elit memberikan validasi. Kamu ulangi prosesnya lagi dan lagi. Dan begitu The Times mencantumkan namanya, jutaan orang di seluruh dunia menganggap itu pasti benar karena itu The New York Times. Tuduhan itu sendiri menjadi sebuah cerita dan verifikasi menjadi hal yang dipikirkan belakangan. Sekarang, bagaimana dengan pertanggungjawaban? Itu tidak pernah ada. Sekarang, izinkan saya membahas tuduhan yang paling mengerikan. Tuduhannya adalah bahwa tentara Yahudi melatih anjing untuk melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina. Ini bukan pelanggaran yang terisolasi. Ini bukan ulah seorang oknum tentara. Klaimnya adalah bahwa personel militer Israel secara sistematis melatih anjing sebagai program dan kebijakan untuk memperkosa tahanan.
Sekarang, apa dasar bukti untuk klaim luar biasa ini? Kesaksian anonim. LSM aktivis seperti Euromed, perantara yang termotivasi secara ideologis seperti Shael. Tidak ada bukti forensik yang diverifikasi secara independen, tidak ada verifikasi medis yang dirilis ke publik, tidak ada saksi yang identitasnya diketahui yang bersedia bersaksi di bawah sumpah. Hanya itu. Jika seseorang masuk ke ruang redaksi New York Times dan menuduh bahwa Departemen Kepolisian Amerika atau militer Prancis secara sistematis melatih anjing untuk memperkosa tahanan, menurutmu, apakah penerbit Times akan membiarkan hal itu disiarkan? Tanpa satupun bukti forensik, tanpa satupun sumber yang disebutkan namanya, tanpa satupun verifikasi medis independen? Tentu saja tidak. Tapi ketika tuduhannya ditujukan kepada Israel, standar pembuktiannya benar-benar diabaikan. Dan omong-omong, para pelatih anjing profesional juga ikut berkomentar. Brandon McMillan, pembawa acara pemenang Emmy Award dari Lucky Dog di CBS, mengatakan dia belum pernah mendengar ada anjing yang dilatih untuk memperkosa manusia. Dan dia bahkan tidak berpikir bahwa hal itu masuk akal secara biologis. Kenapa? Karena anjing jantan tidak bisa terangsang secara seksual atas perintah seperti anjing penyerang yang dilatih untuk menggigit. Mekanismenya memang tidak bekerja. Tapi itu tidak masalah karena tuduhan tersebut mendukung narasi yang ada. Dan di ekosistem media saat ini, mendukung narasi saja sudah cukup. Disinilah sejarah mulai bergema sangat-sangat keras, karena inilah yang disebut sebagai fitnah darah. Dan karena fitnah darah, dan mari kita sebut ini apa adanya, fitnah darah, fitnah-fitnah seperti ini tidak pernah benar-benar soal bukti. Fitnah-fitnah itu adalah tentang menciptakan pembenaran moral untuk membenci orang Yahudi. Di Eropa abad pertengahan, orang Yahudi dituduh meracuni sumur, menodai simbol-simbol agama, membunuh anak-anak Kristen agar kami bisa menggunakan darah mereka dan memanggang matzah untuk Pesach. Wow, pasti itu benar-benar enak. Bahasanya berubah seiring abad-abad berlalu. Mekanisme fitnah darahnya tidak berubah. Mekanismenya tetap sama. Pilihlah tuduhan yang paling keji yang mungkin ada. Singkirkan semua standar pembuktian dan sebarkan melalui institusi-institusi yang memberinya kredibilitas. Di Eropa, itu adalah gereja. Di zaman modern, itu adalah New York Times. Sekarang, Christoph bukan orang bodoh. Dia pria yang cerdas. Dia pernah memenangkan Pulitzer. Dia paham bahwa tuduhan yang se-ekstrim ini membutuhkan semacam validasi dari Israel. Karena tanpa itu, artikelnya akan terlihat persis seperti apa adanya. Alat propaganda aktivis, pamflet propaganda yang dibungkus seperti berita. Jadi dia beralih ke orang yang selalu mereka andalkan, yaitu Ehud Olmert. Sekarang, Ehud Olmert adalah mantan Perdana Menteri Israel. Sekarang, saya tidak dikenal sebagai penggemar Ehud Olmert jika Anda pernah menonton acara ini atau wawancara saya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di sini penting, karena Christoph mengutip Olmert yang mengatakan, apakah saya percaya itu terjadi? Tentu saja. Implikasinya jelas, mantan Perdana Menteri Israel membenarkan klaim tentang pemerkosaan sistematis, penyiksaan seksual, dan anjing kecil digunakan sebagai alat penyerangan seksual. Masalahnya, Olmert, dan ini cukup di luar kebiasaannya, dia benar-benar secara terbuka menolak dan dia memperjelas. Saya tidak membenarkan klaim-klaim ini, dan saya tidak memiliki pengetahuan yang mendukung klaim-klaim ini. Olmert menjelaskan bahwa dia berbicara secara umum tentang tuduhan pelanggaran selama masa perang, dan saya tidak senang dia melakukan ini. Sebenarnya, menurut saya itu menyedihkan, tapi dia tidak membenarkan klaim tentang pemerkosaan sistematis, penyiksaan sistematis, dan penggunaan anjing secara sistematis terhadap para tahanan. Jadi, setidaknya menurut Olmert, Christoph membangun kesan yang salah dengan menggunakan kutipan yang diambil di luar konteks dan menyajikannya sebagai pengesahan dari pihak Israel atas tuduhan-tuduhan tersebut. Padahal sumbernya sendiri, Olmert, mengatakan dia tidak pernah membenarkannya. Nah, itu bukanlah jurnalisme. Itu, teman-teman, adalah manipulasi. Dan New York Times berutang koreksi penuh kepada Ehud Olmert dan para pembacanya. Sekarang, sebagian besar dari seluruh narasi ini bergantung pada sebuah fasilitas yang disebut Sde Teiman. Jadi, mari kita benar-benar membahas Sde Teiman, dan mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah 7 Oktober, Israel tiba-tiba harus memproses sejumlah besar teroris Hamas dan tersangka teroris yang telah ditangkap selama pertempuran aktif. Sde Teiman menjadi fasilitas penahanan dan penyaringan intelijen selama masa perang. Dan ya, tuduhan perlakuan buruk pun muncul. Karena Israel adalah negara demokrasi, mereka membuka penyelidikan.
Itulah yang dilakukan negara demokrasi. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang seharusnya membuat setiap pengamat yang jujur merasa terganggu. Kasus utama melibatkan 10 tentara cadangan IDF yang ditangkap setelah rekaman yang bocor tampak menunjukkan perlakuan buruk terhadap seorang tahanan Palestina. Video tersebut jadi sorotan internasional. Itu terlihat memberatkan. Prajurit membawa seorang tahanan di balik tameng anti huru-hara menjauh dari kamera. Omong-omong, hanya itu yang ada di video ini. Tapi pertanyaan mulai muncul hampir seketika. Barikade tameng anti huru-hara itu? Ini adalah prosedur standar Force 100 selama penggeledahan, dan bukan karena alasan jahat. Seorang jurnalis investigasi di Khan Ha'atz, maafkan 11 di Israel, mengidentifikasi ketidaksesuaian yang melibatkan penanda waktu yang terkait dengan rekaman tersebut. Pertanyaan juga muncul terkait dengan kronologi tuduhan itu sendiri. Yang paling penting, narasi besar tentang penyiksaan seksual secara sistematis jauh melebihi tuduhan yang akhirnya diajukan di pengadilan. Pada awal tahun 2025, laporan menunjukkan bahwa tuduhan pelecehan seksual yang menjadi inti narasi publik bahkan sudah tidak lagi menjadi bagian dari dakwaan. Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya dibatalkan. Dan jaksa militer Israel yang terlibat dalam membocorkan rekaman tersebut kemudian mengundurkan diri dan sedang menghadapi penyelidikan karena sengaja membocorkan materi itu. Dan merekayasa materi tersebut untuk meredam klaim bahwa departemennya terlalu lunak. Jadi dia membocorkan materi yang telah direkayasa itu ke media. Agar ada kampanye melawan 10 tentara cadangan, kampanye yang tidak adil, yang kemudian bisa dia dukung, dan tunjukkan bahwa dia sebenarnya menuntut tentara Israel karena melakukan kesalahan. Padahal mereka sebenarnya tidak pernah melakukannya. Ini telah menjadi salah satu kampanye fitnah terbesar dalam sejarah negara Israel. Wanita ini entah bagaimana berhasil melarikan diri dari tahanan militer dan membuang ponselnya ke laut, tetapi akhirnya hal itu terungkap juga. Begitu juga dengan seluruh plot ini, dan dasar dari seluruh perkara Sde Taiman ini dibatalkan oleh pengadilan, yang berarti seluruh dasar yang digunakan The New York Times untuk membangun narasi tentang sejarah pemerkosaan sistematis oleh Israel runtuh saat diteliti. Dan sekarang saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, karena kemunafikan di sini begitu jelas, sehingga harus diucapkan secara terang-terangan. Pada minggu yang sama ketika The New York Times menerbitkan artikel Nicholas Kristof yang menuduh Israel menjalankan rezim pemerkosaan, surat kabar itu juga memuat artikel lain tentang Ukraina. Judulnya, Muncullah Robot-Robot Pembunuh, Orang Ukraina yang Membentuk Masa Depan Peperangan. Artikel tersebut merayakan pengembangan drone otonom, sistem penargetan AI, dan senjata oleh Ukraina yang dapat memutuskan sendiri untuk menggunakan kekuatan mematikan. Masa depan mesin pembunuh. Dan nadanya penuh kekaguman, ini inovatif dan futuristik. Bahkan, sekarang dalang Ukraina di balik ini bisa membunuh bukan 35.000 orang Rusia per minggu, tapi 50.000 orang Rusia per minggu. Sekarang bukan lagi pertanyaan apakah mesin seharusnya membunuh, atau apakah mereka membunuh orang yang tepat. Anda harus membaca ratusan kata dalam artikel itu. Dan kemudian, hampir seperti catatan kaki, muncul penolakan. Beberapa kelompok hak asasi manusia memiliki kekhawatiran. Itulah sikap skeptisnya. Sekarang, bayangkan New York Times menerbitkan artikel tentang Israel dengan nada seperti itu. Israel membentuk masa depan peperangan, penargetan AI, inovasi, kebutuhan. Bisakah kamu membayangkannya? Karena aku tidak bisa. Ketika Ukraina membangun sistem pembunuh otonom, itu disebut inovasi. Ketika Israel melawan Hamas setelah pembantaian terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust, tiba-tiba bahasanya berubah menjadi genosida, barbarisme, sadisme, dan pemerkosaan. Asimetri moral itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan editorial yang konsisten dan diambil berulang kali oleh surat kabar paling berpengaruh di dunia berbahasa Inggris. Surat kabar yang sama yang meromantisasi drone pembunuh otonom di Ukraina juga mempublikasikan tuduhan bergaya abad pertengahan tentang tentara Yahudi yang melatih anjing untuk memperkosa tahanan. Dan mereka entah tidak menyadari kontradiksi itu karena terlalu terjebak dalam ruang gema woke mereka, atau mereka memang tidak peduli. Tapi kedua kemungkinan itu seharusnya membuat Anda terganggu. Sekarang, saya ingin mengakhiri dengan sesuatu yang sebenarnya memberi saya kepuasan minggu ini. Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan bahwa Israel berniat menuntut New York Times atas artikel ini. Dan saya ingin mengatakan dengan jelas, bagus. Itu adalah langkah yang benar.
Selama bertahun-tahun, New York Times beroperasi dengan asumsi bahwa mereka bisa menerbitkan apa saja tentang Israel berdasarkan rantai sumber manapun, tidak peduli seberapa bermasalahnya, dan tidak menghadapi konsekuensi apapun. Mereka mungkin hanya memasukkan koreksi kecil yang tidak terlihat oleh siapapun, atau pencabutan berita yang tersembunyi. Lalu mereka lanjut ke tuduhan berikutnya. Era seperti itu harus diakhiri. Kamu harus memaksa mereka bertanggung jawab di pengadilan. Buat mereka menjelaskan secara tepat standar bukti apa yang mereka gunakan sebelum menuduh Israel, sebuah negara demokrasi, menjalankan rezim pemerkosaan sistematis. Buat mereka mempertanggungjawabkan rantai sumber di bawah sumpah. Meminta pertanggungjawaban institusi yang berkuasa bukanlah ancaman terhadap kebebasan berbicara. Itu adalah pelaksanaan kebebasan berbicara. The New York Times tidak kebal dari pengawasan, dan Israel punya hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban. Ini bukan lagi sekadar masalah media. Ini adalah krisis legitimasi. Ketika institusi elit seperti The Times meninggalkan standar pembuktian, khususnya ketika tuduhan itu ditujukan kepada orang Yahudi dan negara Yahudi, mereka tidak hanya merusak jurnalisme. Mereka merusak tatanan masyarakat sipil itu sendiri. Mereka memberikan izin moral untuk membenci. Jika kejahatan terjadi di Teman, selidiki, adili orang-orang yang bertanggung jawab. Israel tahu bagaimana melakukan ini. Israel menuntut orang-orang ketika perlu dan akan melakukannya lagi. Tapi tuduhan seperti ini yang sangat memprovokasi, tuduhan yang menggemakan beberapa fitnah tertua dan paling mematikan dalam sejarah manusia, itu membutuhkan bukti yang sangat kuat. Bukan kesaksian anonim, bukan LSM aktivis yang berbicara tentang Israel menjual organ donor dari warga Palestina. Bukan rantai sumber informasi yang runtuh begitu Anda menarik satu benang saja. Kamu tahu, pertanyaan sebenarnya di sini, pada akhirnya bukan tentang Israel. Ini tentang apakah institusi-institusi elit ini bersedia menerapkan standar bukti yang sama terhadap tuduhan kepada orang Yahudi dan warga Israel seperti yang mereka terapkan pada tuduhan terhadap siapapun. Ini bukan tuntutan yang radikal. Ini adalah standar paling dasar. Dan fakta bahwa kita bahkan harus mengatakannya secara terang-terangan, sekali lagi, sudah menunjukkan segalanya tentang di mana posisi kita sekarang. Kita harus menuntut bukti, terutama ketika tuduhan itu ditujukan kepada orang Yahudi dan Israel. Ini adalah True East dan saya Darren Spielman.